Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tahapan proses audit pada fase kedua dan fase ketiga guna memenuhi tugas kami pada UCP 4 mata kuliah Auditing 2 kelas B. Di mana kelompok kami terdiri dari Anissa Zahra, Alia Afiani, Rizky Rahmadianti, Intan Setiawan, Putri Aisyah, Atika Widya, Nur Hidayati, dan Aulia Fitri. Arens dalam bukunya menyebutkan bahwa proses audit terdiri dari 4 fase. Namun pada kesempatan kali ini kelompok kami hanya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait fase 2 dan fase 3 saja. Di mana fase 2 itu terkait dengan test of controls atau yang biasa kita kenal sebagai TOC dan substantive test of transaction atau STOT. Nah, pada tahapan pertama, fase kedua ini kita merencanakan apakah perusahaan ini perlu mengurangi tingkat penilaian resiko pengendaliannya. Jika dirasa perlu, maka kita akan melakukan test of controls atau TOC, di mana luasnya TOC ini ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian. Nah, setelah kita melakukan test of controls, maka kita akan melakukan substantive test of transaction atau uji substantif atas suatu transaksi. Nah, jika di awal tadi perusahaan ini tidak perlu merencanakan untuk mengurangi tingkat penilaian risiko pengendalian, maka kita bisa langsung ke tahap uji substantif atas transaksi, tidak perlu melakukan test of controls. Setelah melakukan substantif test of transaction atau uji substantif ini, maka kita bisa menilai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian pada fase 3 itu terkait dengan analytical procedure dan test of details of balance atau yang bisa kita kenal sebagai TDB. Di mana pada fase kedua kita telah menilai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Nah, pada fase ketiga tahapan pertama kita menentukan apakah kemungkinan salah saji tadi itu bersifat low atau rendah, medium atau sedang, high atau tinggi, dan unknown atau tidak diketahui. Setelah kita menentukan tingkat salah saji tersebut, kita bisa melakukan analytical procedures. Setelah melakukan analytical procedures, kita dapat melakukan test of key items atau mengidentifikasi akun-akun yang tergolong dalam key items, yaitu akun-akun yang kemungkinan besar dia memiliki salah saji yang tinggi. Contohnya itu terdapat salah satu akun di mana pada tahun sebelumnya akun tersebut memiliki presentasi yang cenderung rendah, namun pada tahun selanjutnya akun tersebut mengalami kenaikan pada presentasinya yang sangat signifikan, sehingga dianggap tidak wajar. Nah, akun-akun tersebut kita identifikasikan dan kita sebut sebagai key items. Untuk selanjutnya kita lakukan test of details of balance, di mana test of details of balance ini atau TDB ini merupakan fase utama untuk mengurangi adanya fraud. Selanjutnya, fase 2, yaitu melakukan tes kontrol dan tes transaksi substantif. Auditor melakukan pengujian kontrol dan pengujian substantif transaksi selama fase ini. Tujuan fase 2 adalah untuk memperoleh bukti yang mendukung kontrol spesifik yang berkontribusi terhadap risiko pengendalian yang dinilai oleh auditor termasuk audit terintegrasi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kedua yaitu mendapatkan bukti untuk mendukung kebenaran transaksi moneter. Selanjutnya yaitu ada fase 3, yaitu melakukan prosedur analitik, substantif, dan pengujian rinci saldo. Dua kategori umum prosedur fase 3 adalah: 1. Prosedur analitik substantif yang menilai kewajaran transaksi dan saldo secara keseluruhan. Kedua, uji rincian neraca yang merupakan prosedur audit untuk menguji kesalahan moneter dalam neraca laporan keuangan. Akun-akun dan pengelompokan transaksi pada siklus penjualan dan penagihan. Tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi. Menurut Randall dan kawan-kawan pada tahun 2011, halaman 522. 5 pengelompokan transaksi pada siklus penjualan dan penagihan yaitu: yang pertama ada penjualan tunai dan kredit, kedua penerimaan kas, ketiga retur dan pengurangan penjualan, keempat penghapusan piutang tak tertagih, kelima estimasi beban piutang tak tertagih. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan serta dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan. Dokumen dan catatan yang dibuat adalah permintaan pelanggan dan pesanan penjualan. Yang kedua ada pemberian kredit. Praktik yang lemah dalam persetujuan kredit seringkali menimbulkan tunggakan penagihan yang besar dan piutang yang mungkin tidak tertagih. Yang ketiga, pengiriman barang. Fungsi yang penting ini merupakan awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan asetnya. Yang keempat ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Aspek paling penting dari penagihan adalah: pertama, kelengkapan, kedua, keterjadian, dan ketiga, ketepatan. Selanjutnya, yang kelima, memproses dan mencatat penerimaan kas. Dokumen maupun catatan dalam proses ini diantaranya remittance advice, pre-listing of cash receipt, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan retur dan penjualan dan pengurangan harga. Mengembalikan pengisian dicatat pada arsip transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Demikian pula di arsip utama piutang dagangnya. Yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Setelah menentukan jumlah yang tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Yang kedelapan, beban piutang tak tertagih. Karena perusahaan tidak dapat memperkirakan untuk menagih 100% penjualan kredit mereka, prinsip akuntansi masyarakat untuk mencatat piutang tidak tertagih dengan jumlah yang mereka perkirakan tidak akan dapat ditagih. Selanjutnya ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama, ada memahami pengendalian internal terkait penjualan. Nah, di sini auditor itu tuh perlu mempelajari bagian arus klien. Jadi karena ini siklus penjualan, auditor itu tuh perlu mengetahui
mengetahui nih segala macam terkait siklus penjualan di perusahaan tersebut, alurnya gimana, skemanya gimana, pokoknya segala macam terkait penjualan perusahaan tersebut, tujuannya apa, goalsnya apa, dan semacamnya gitu. Nah, informasinya ini biasanya tuh auditor ngedapetinnya dengan cara menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, terus diuji nih penjualan waktunya gitu. Yang kedua, ada menilai risiko pengendalian yang direncanakan terkait penjualan. Nah, hasil yang udah didapat dari poin pertama tadi itu digunain untuk dinilai nih risiko pengendaliannya itu kayak gimana gitu. Nah, di poin ini ada 4 langkah penting yang emang dibutuhin auditor untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama itu ada kerangka kerja. Jadi auditor itu tuh perlu kerangka kerja untuk menilai risikonya. Jadi auditor itu bisa tahu gitu harus mulai dari mana, step selanjutnya apa, sampai selesai itu kayak gimana gitu. Jadi udah tertata rapi. Nah, setelah kerangka kerja itu dibuat, bisa langsung masuk ke step selanjutnya, di mana auditor itu tuh harus mengidentifikasi pengendalian internal utama perusahaan, terus mencari tahu nih kelemahannya bagi penjualan itu apa. Setelah dapat, itu bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan, lalu mengaitkannya dengan tujuan. Nah, jadi di step sebelumnya kan auditor udah nyari nih pengendalian di perusahaan itu tuh ada apa aja, terus kira-kira ada nggak sih kelemahannya bagi penjualan gitu. Nah, kalau udah ketemu nih, cek lagi sama auditor, kira-kira pengendalian tersebut tuh emang udah sesuai sama tujuan perusahaan apa belum gitu. Jadi bisa dilihat nih, bisa dipilih-pilih kira-kira pengendalian yang cocok yang mana yang mana gitu. Kalau misalkan udah ke jabar nih benang merahnya, itu bisa lanjut ke step selanjutnya atau step terakhir, yaitu menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan, lalu mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya untuk setiap tujuan. Jadi pengendalian untuk setiap tujuan itu tuh harus auditor nilai kira-kira risiko itu seberapa besar sih gitu. Nah, setelah dinilai risikonya, dievaluasi deh pengendalian tersebut, terus kelemahannya emang apa gitu. Jadi ketahuan nih kalau misalkan pengendalian tersebut emang cocok ada di perusahaan tersebut, bisa dipertahankan. Kalau misalkan emang nggak cocok, bisa dihapus atau mungkin diperbarui. Jadi ada jalan tengah untuk perusahaan itu memperbaiki siklusnya gitu. Metodologi selanjutnya ada menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan biasanya itu tuh tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor itu tuh yakin bahwa pengujian tersebut emang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Lalu yang selanjutnya masih nyambung nih sama yang tadi, yaitu merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Jadi di setiap pengendalian yang ada, auditor itu tuh harus merancang kuncinya, kunci utama. Jadi pegangan dari pengendalian itu tuh apa sih? Kunci utamanya itu apa gitu. Jadi kuncinya itu tuh yang emang dirancang untuk memverifikasi nih kalau si pengendalian tersebut itu tuh emang efektif ada di seksi penjualan perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya ada merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor itu tuh seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya. Yang terakhir, atau yang keenam, ada retur dan pengurangan penjualan. Hal ini tuh berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji. Jadi, biar auditor ini tuh tahu gitu, berapa nilai materialitas yang ditampak oleh perusahaan, biar auditornya sendiri itu nggak loss lah saat melakukan pengecekan gitu. Lalu di sini ada contoh siklus penjualan pada PT Suka Fajar Pekanbaru. Di sini ada yang pertama, PT Suka Fajar Pekanbaru melaksanakan penjualan mobil merek Mitsubishi. Penjualan ini dilakukan terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem penjualan secara tunai dan sistem penjualan secara kredit. Kedua sistem tersebut ini hampir sama dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua, ada prosedur penjualan secara tunai. Prosedur penjualan secara tunai ini dilaksanakan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Jadi setelah uang muka diterima oleh perusahaan, maka barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli dan uang tersebut akan dicatat oleh perusahaan. Lalu yang ketiga pada sistem penjualan secara kredit, prosedurnya saat pembayaran dan pada saat melakukan penjualan secara kredit itu, bagian penjualan harus meminta persetujuan kepada bagian kredit terlebih dahulu agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayarannya. Lalu yang keempat ada kebijakan penjualan kredit pada PT Suka Fajar Pekanbaru. Di PT Suka Fajar Pekanbaru ini menyediakan fasilitas kredit untuk konsumen walaupun risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan cukup besar, tetapi seperti konsumen tidak mampu membayar cicilannya dan kehilangan atau sebagainya. Lalu untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu memahami pengendalian internal penjualan, yang kedua menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan, yang ketiga itu menentukan luas pengujian pengendalian tersebut, lalu yang keempat ada merancang pengujian pengendalian untuk penjualan, lalu yang kelima ada merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya terdapat siklus penjualan.
Di sini ada contoh dari siklus penjualan. Mira Abadi, seorang auditor senior, menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai panduan dalam memutuskan seberapa luas pengujian perincian saldo tersebut. Informasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah saji yang dapat diterima. Ketentuan awal atas materialitas adalah di atas 442 juta rupiah, sekitar 6% dari laba operasi sebesar 7.370 juta rupiah. Ia mengalokasikan sebesar 265 juta rupiah ke audit piutang dagang. Yang kedua, risiko audit yang bisa diterima. Mira menentukan risiko audit yang dapat diterima adalah tinggi karena perusahaan dalam kondisi keuangan yang bagus, stabilitas keuangan yang tinggi, dan penggunaan laporan keuangan yang hanya sedikit. Yang ketiga, risiko bawaan. Mira Abadi menentukan bahwa tingkatan risiko yang tak terhindarkan adalah medium untuk keberadaan dan pisah batas karena hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pengakuan pendapatan. Mira juga menentukan risiko yang tak terhindarkan adalah medium untuk nilai realisasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, klien membuat penyesuaian audit atas cadangan piutang tak tertagih karena terbukti kurang saji. Risiko bawaan untuk tujuan lain ditetapkan rendah. Selanjutnya, risiko pengendalian. Penentuan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya, pengujian substantif atas hasil transaksi. Penentuan pengujian substantif atas hasil transaksi untuk setiap tujuan audit sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya, prosedur analitis. Selanjutnya, risiko deteksi terencana dan bukti audit terencana. Dua baris ini ditujukan untuk setiap tujuan berdasarkan kesimpulan dari dua baris lainnya. Selanjutnya ada tabel kertas kerja perencanaan bukti untuk menentukan pengujian saldo PT Perkakas Prima. Risiko audit yang dapat diterima dari kecocokan perincian, keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, bisa batas, nilai realisasi, dan haknya itu tinggi. Risiko bawaannya dari kecocokan perinciannya itu rendah, keberadaannya itu menengah, kelengkapannya itu rendah, akurasinya itu rendah, klasifikasinya itu rendah, bisa batasnya itu menengah, nilai realisasinya menengah, haknya itu rendah. Selanjutnya risiko pengendalian penjualan. Kecocokan perinciannya itu rendah, keberadaannya itu menengah, kelengkapannya itu rendah, akurasinya itu rendah, klasifikasinya rendah, bisa batasnya menengah, nilai realisasinya tinggi, haknya tidak berlaku. Risiko pengendalian penerimaan kas. Kecocokan perinciannya itu rendah, keberadaannya itu menengah, kelengkapannya rendah, akurasinya rendah, klasifikasinya rendah, bisa batas rendah, nilai realisasi tidak berlaku dan hak tidak berlaku. Selanjutnya risiko pengendalian tambahan. Kecocokan perinciannya itu tidak ada hasil, keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, bisa batas, dan nilai realisasinya itu tidak ada hasil, dan terakhir haknya itu rendah. Pengujian substantif atas transaksi penjualan. Kecocokan perincian hasil baik, keberadaan hasil baik, kelengkapan baik, akurasi baik, klasifikasi baik, bisa batas tidak diterima, nilai realisasi tidak berlaku, hak tidak berlaku. Pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Kecocokan perincian baik, keberadaan baik, kelengkapan baik, akurasi baik, klasifikasi baik, bisa batas rendah, nilai realisasi tidak berlaku, hak tidak berlaku. Prosedur analitis. Kecocokan perincian baik, keberadaan baik, kelengkapan baik, akurasi baik, klasifikasi baik, bisa batas baik, nilai realisasi hasil tidak diterima, hak tidak berlaku. Risiko deteksi terencana untuk pengujian perincian saldo, kecocokan perincian tinggi, keberadaan menengah, kelengkapan tinggi, akurasi menengah, klasifikasi tinggi, bisa batas rendah, nilai realisasi rendah, hak tinggi. Bukti audit rencana untuk pengujian perincian saldo, kecocokan perincian rendah, keberadaan menengah, kelengkapan rendah, akurasi menengah, klasifikasi rendah, bisa batas tinggi, nilai realisasi tinggi, hak rendah. Selanjutnya ada program audit untuk pengujian perincian saldo PT Perkakas Prima dalam siklus penjualan dan pengujian. Pertama, menelaah neraca saldo piutang untuk piutang yang saldonya besar dan tidak lazim. Yang kedua, membuat prosedur analitis yang diindikasikan dalam schedule audit ke depan tidak termasuk dan menindaklanjuti setiap perubahan penting dari tahun sebelumnya. Menelaah piutang dalam daftar neraca saldo untuk wesel dan piutang pada pihak terkait. Melakukan tanya jawab dengan manajemen apakah ada piutang kepada pihak terkait wesel atau piutang jangka panjang yang termasuk dalam neraca saldo. Menelaah notulensi rapat pimpinan dan melakukan tanya jawab dengan manajemen jika ada hutang yang dijaminkan. 6. Menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke piutang dagang untuk menghitung umur piutang dan saldonya. 7. Menjumlah ke bawah saldo dari dua halaman neraca saldo pada kolom perhitungan umur piutang dan saldo. 8. Menelusuri saldo ke besar. 9. Menelusuri 5 akun dari berkas utama piutang dagang ke neraca saldo. 10. Melakukan konfirmasi positif atas piutang dagang.